Baik, selamat pagi. Selamat pagi kepada Bu Megawati. Sekiranya sudah hadir di Zoom, Ibu. Ya, selamat pagi, Mas Muthalib. Baik, Ibu, kiranya apakah sudah bisa dimulai, Ibu? Ya, bisa. Silakan, Mas Muthalib. Ya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di acara talkshow penulis ulasan buku terbaik Pena Persada. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di acara yang luar biasa ini di pagi hari ini, yang tentunya akan menambah semangat kita dan motivasi belajar pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul pada acara talkshow pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muthalib. Saya bagian dari tim PT Pena Persada Kerta Utama, dan saya mengucapkan permohonan maaf kepada Ibu Megawati dan seluruh audiens karena Bapak Direktur kami, Bapak Andi Wahyono, tidak bisa mengikuti acara hari ini atau agenda hari ini karena beliau berhalangan hadir. Sekarang beliau sedang ada di Taiwan. Jadi saya mewakili dari Bapak Andi Wahyono minta maaf kepada Ibu Megawati. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendalami dunia penulisan melalui karya-karya terbaik dari penulis hebat. Kami berharap acara pada hari ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan dan semangat bagi kita semua, terutama bagi kalian yang cita-cita untuk menulis atau memperdalam ilmu pengetahuan dan dunia literasi. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi yang sangat dinanti-nanti, yaitu adalah pemaparan oleh narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita adalah seorang penulis hebat yang sangat berbakat, yang telah menciptakan banyak karya yang luar biasa, yang tentunya sangat menginspirasi bagi banyak pembaca. Baik, beliau adalah Ibu Dr. Megawati S.Com M.Com, penulis buku berjudul Menilai Dampak Sosial dan Ekonomi Open Government Data. Baik Ibu, sebelum Ibu Megawati memaparkan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV atau profil dari Ibu Megawati. Di sini Ibu. Monggo Mas Muthalib. Baik, riwayat nulis, nama Dr. Megawati S.Com M.Com, kemudian tempat dan tanggal lahir, Lahat 6 Agustus 1975, jabatan akademik penata tingkat 1 atau 3D. Jabatan akademik sekarang adalah lektor. Sekarang Ibu Megawati mengajar di Universitas Amikom Yogyakarta. Jenjang pendidikan dari Ibu Megawati ini S1 di Perguruan Tinggi STMIK Bina Dharma, mengambil bidang keahlian manajemen informatika, S2 Universitas Gadjah Mada, bidang keahlian ilmu komputer, S3 Universitas Diponegoro, mengambil bidang keahlian sistem informatika, sistem informasi. Kemudian beliau memiliki banyak pengalaman dalam pendanaan penelitian dengan sejumlah 6 penelitian dari tahun 2014 sampai tahun 2023, serta beberapa buku dan haki publikasi ilmiah baik jurnal berreputasi nasional ataupun internasional dengan jumlah 8 dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Luar biasa sekali Ibu Megawati dengan segala pengalamannya. Tentu kita harapkan hari ini kita bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang akan disampaikan oleh Ibu Megawati hari ini. Baik, hari ini beliau akan berbagi pengalaman, proses kreatif dan ulasan mengenai bukunya yang telah memenangkan anugerah buku terbaik Pena Persada. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat
Ibu Dr. Emigawati Eskom Mkom yang akan memaparkan tentang ulasan buku terbaik Pena Persada. Kepada beliau kami silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mas Muthalib untuk PPT yang men-share dari panitia atau saya nih. Untuk share screen dari panitia Ibu. Monggo, silakan. Izin memulai Mas Muthalib? Ibu silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah hadir pada talkshow kita pagi hari ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, pimpinan dan karyawan-karyawati penerbit Pena Persada Kerta Utama yang telah menyelenggarakan acara talkshow penulisan ini, dan juga tentunya memberikan kesempatan kepada saya menjadi narasumbernya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti talkshow hari ini ya. Semoga dapat memberikan motivasi juga untuk menulis. Di sini ada beberapa mahasiswa saya, Mas Muthalib, yang ikut hadir. Hari ini saya memaparkan kira-kira tentang buku yang saya tulis yang berjudul Menilai Dampak Sosial dan Ekonomi Open Government Data yang diterbitkan oleh Pena Persada di tahun 2024. Kebetulan di akhir tahun Desember kemarin ya. Kemudian next mungkin. Agenda hari ini itu ada 5 ya, yang sebelumnya, slide sebelumnya. Slide kedua, ya, agenda kita untuk paparan itu ada mengenal penulis, selain pandang tentang buku, motivasi menulis, proses menulis, dan refleksi penulis. Untuk refleksi penulis mungkin nanti di akhir acara. Selanjutnya, untuk agenda yang pertama tentang penulis, saya merangkum sedikit dari CCTV yang sudah dijelaskan oleh Mas Muthalib yang sudah disampaikan tadi, bahwa peranan diri saya itu banyak Mas Muthalib dan teman-teman ya. Jadi saya juga sebagai penulis tentunya masih pemula ya, masih belajar. Kemudian yang ditulis itu ya buku, artikel ilmiah, yang tentunya juga sebagai perempuan itu di sosial media ya, sering menulis macam-macam lah. Kemudian saya juga sebagai pejuang ilmu, karena dari S1 94 sampai dengan 99 saya menimba ilmu di dulu STEMIK, namun sekarang Universitas Bina Dharma di Palembang. Kemudian tahun 2003 sampai 2005 saya menyelesaikan pendidikan ilmu komputer. Mohon maaf, saya lagi flu. Ya, di komputer science Universitas Gadjah Mada. Mohon maaf ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian baru saja menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Diponegoro di 15 Januari 2025 kemarin. Yang pasti peranan saya juga sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai suami dan 3 putri dengan kesibukan yang luar biasa ya. Kemudian saya berprofesi sebagai dosen tetap di program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Diawali dengan sebuah tulisan, menurut saya buku lahir dari nyali untuk bersuara. Dia hadir dari kerisauan
kerinduan dan doa yang dituliskan secara diam-diam. Nah, ini mungkin mengawali semangat ya Mas Mutolif ya, bahwa menulis itu punya keberanian ya, keberanian untuk mengungkapkan sesuatu. Baik, next. Ini adalah latar belakang terbitnya buku yang sekarang dipaparkan, yaitu karena ini adalah konversi dari riset saya sebagai student program dokter sistem informasi di Undip. Tentunya saya beserta pembimbing-pembimbing saya. Jadi buku ini juga tidak lepas dari kontribusi para pembimbing saya, promotor dan co-promotor. Jadi terlihat pada paparan bahwa saya dibimbing oleh Profesor Dr. Kusworo Adi dari Undip, Profesor Dr. Adian Fathur Rahim dari Undip, dan Profesor Dr. Nur Ismawati Jafar dari University Malaya, Malaysia. Dalam buku ini poin-poin penting sebenarnya ada penjelasan tentang open government data. Jadi mengetahui dampak sosial dan ekonomi tentang keterbukaan data dari pemerintah. Lalu kemudian karena saya memang di bidang sistem informasi, tentunya di sini juga menjelaskan tentang sistem informasi, yaitu pendekatan konseptual untuk memahami alur, struktur, dan pemanfaatan data. Dan dalam pengembangan riset ini yang menghasilkan sebuah model penilaian, tentunya saya menggunakan beberapa teori, diantaranya Dempster-Shafer teori. Ini teori untuk meningkatkan keyakinan terhadap data yang tersedia pada portal data. Jadi dengan teori tidak hanya dengan pemikiran saya. Begitu, next. Kemudian buku ini terdiri dari 6 bab ya. Terdiri dari 6 bab, yaitu pendahuluan, kemudian penjelasan tentang portal open data, penjelasan atau pengenalan tentang open data sendiri ya. Di sana ada OGD itu bagaimana, karakteristik dan prinsip open data, kemudian portalnya sendiri. Portal itu adalah repositori atau tempat data itu disubmitkan. Kemudian dampak sosial dan ekonomi itu yang bagaimana, lalu model sendiri, model yang sudah dihasilkan, dan implementasi atau simulasi dari penggunaan model tersebut ya. Jadi buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan, yaitu pemerintahan dalam hal ini, kemudian peneliti, praktisi, dengan menghadirkan sebuah model penilaian yang terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan yang diharapkan lebih tepat dalam pengelolaan dan penggunaan open government data. Next. Buku ini bagi saya ya ada beberapa tujuan atau harapan. Jadi buku ini dibuat sebagai sebuah kontribusi. Buku bukan hanya kumpulan kata, namun tapi bentuk kontribusi intelektual dan spiritual. Jadi intelektual di sini adalah pengetahuan dan motivasi. Spiritual itu adalah motivasi. Jadi buku ini bagi saya adalah sebuah kontribusi. Lalu kemudian ide. Buku ini adalah cara menyuarakan ide bagi saya untuk menyusun pengalaman yang sudah saya lakukan selama 3 tahun riset, kemudian menyampaikan di sini ditulis keresahan, namun menyampaikan apa yang ada dalam pengetahuan dan rasa saya. Lalu harapannya buku ini adalah sebuah warisan ya, karena buku adalah warisan untuk pemikiran, ide agar tetap hidup. Jadi teman-teman kadang-kadang buku itu masih tetap dipakai sebagai referensi, sebagai rujukan, walaupun beberapa ya yang kita tahu penulisnya mungkin sudah tiada. Nah itu yang diharapkan ketika kita menulis buku, maka buku itu bisa kita wariskan. Boleh untuk anak cucu, boleh untuk masyarakat dan seterusnya. Kemudian buku ini diharapkan menjadi sebuah dialog ya.
dialog tempat kita berdiskusi, dialog antara penulis dan pembaca lintas waktu. Yang dimaksud dengan di sini lintas waktu adalah kalau kita diskusi seperti ini, kita lakukan pada satu waktu. Namun ketika kita melalui sebuah buku, maka bisa tercipta semacam dialog antara penulis dan pembaca. Mungkin buku diciptakan tahun 2024, lalu ketika pembaca di tahun 2026, maka terjadi dialog melalui sebuah buku. Nah, itu kira-kira buku ini bagi saya. Next. Apa yang mendorong saya menulis? Nah, jadi adanya isu kompleks tentang OGD. Jadi sebenarnya OGD ini Mas Mutholib dan teman-teman semua yang hadir lagi dicanangkan, lagi baru, istilahnya bolehlah saya bilang hal yang sekarang lagi naik ya, mulai naik. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa sih OGD itu, Open Government Data gitu ya, khususnya di Indonesia. Kalau di luar mungkin ini sudah tidak asing, namun untuk masyarakat kita banyak yang belum mengetahui, terutama masyarakat yang tidak berkecimpung di dunia pendidikan dan penelitian gitu ya, dan pemerintahan tentunya. Nah, di sini adalah untuk menyederhanakan topik yang kompleks, Open Government Data, agar lebih mudah dipahami banyak orang, gitu ya. Lalu kemudian mendorong saya untuk menjadikan ini sebagai ruang diskusi, jadi mendorong terbukanya ruang diskusi publik tentang isu-isu strategis bidang Open Government Data. Lalu yang terakhir itu perkaya referensi. Jadi ketika saya melakukan riset, waktu studi kemarin itu mencari referensi-referensi dan sangat sedikit sekali referensi lokal atau dari Indonesia terkait tentang Open Government Data. Jadi harapan saya dengan adanya buku ini bisa memperkaya referensi bagi mahasiswa, penulis, masyarakat, juga pemerintahan gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, banyak orang ya menunda menulis buku karena merasa belum cukup hebat gitu. Sama seperti saya juga kadang merasa saya tidaklah hebat, saya tidaklah mampu gitu ya untuk menulis. Nah, kemudian ada lagi alasan waktu belum cukup luang, seperti yang saya paparkan di pertama tadi, peranan saya sebagai dosen, sebagai ibu yang tentunya sibuk di rumah, kemudian juga sebagai penulis dan lainnya. Itu kemudian ada ketakutan ketika kita menulis itu nanti hasilnya tidak sempurna. Padahal menulis itu bukan soal menunggu kesiapan total, melainkan keberanian untuk memulai, ketekunan, komitmen untuk terus melangkah sampai selesai menulis gitu ya. Nah, ini ada mitos kemudian fakta di sampingnya ya. Kalau mitosnya menulis itu terdengar oleh kita harus jago nulis gitu ya. Terkenal bahwa oh dia penulis, oh pasti dia jago menulis. Padahal faktanya menulis adalah keterampilan yang bisa diasah seiring waktu. Jadi ketika kita memulai menulis, kita boleh mengetahui sedikit tentang menulis, tetapi berjalan ketika kita menulis, maka keterampilan itu akan terasah dengan sendirinya. Lalu mitos juga harus punya banyak waktu luang. Sebenarnya menulis bisa dicicil sedikit demi sedikit asal konsisten gitu ya. Kemudian harus ada penerbit dulu. Nah, kita kadang berpikir tidak mau menulis karena tidak ada penerbit. Wah, di sini Mas Mutholib dan teman-teman dari Pena Persada itu siap sedia ya memberikan pendampingan penuh ya tentunya ya untuk penulis-penulis pemula, karena saya juga berpikir saya adalah penulis pemula gitu ya. Lalu ada mitos lagi harus sempurna dari awal. Sebenarnya tidak harus sempurna. Kita tuliskan draft awal yang mungkin belum sempurna, dan melalui revisi-revisi kita mencari mungkin expert atau dari, kalau saya kemarin pembimbing dan sebagainya, ini adalah jadi kesempurnaan itu adalah bagian dari proses begitu ya. Kemudian next. Nah, dalam menulis jadi ada Pomodoro teknik yang bisa digunakan ya. Jadi
Pomodoro teknik ini diciptakan oleh Francesco Cirillo. Jadi mudah-mudahan tidak salah ya menyebut namanya ya. Ini orang Itali. Jadi menggunakan timer dapur awalnya ya. Itu membagi waktu menjadi sesi-sesi kerja dan istirahat. Istilah Pomodoro ini berasal dari bahasa Italia yang artinya tomat. Artinya tomat karena Cirillo ini menggunakan timer bentuknya tomat, itu yang terlihat pada gambar di nomor 2 ya. Nah, nomor 2 itu kan bulat ya seperti tomat, ada rangkainya di atas. Langkah-langkah menerapkan teknik Pomodoro ini terlihat pada gambar, ada 1, 2, 3, 4, dan 5 step. Mungkin teman-teman bisa nanti mencoba gitu ya, yang dilakukan ketika awal menulis ini, terutama ini teman-teman mahasiswa yang akan menulis skripsi, kemudian menulis artikel dan seterusnya sampai juga menulis sebuah buku. Nah, pertama kita membuat ini ya, yang pertama itu tentukan dulu yang akan kita kerjakan atau kita membuat list to do ya. Decide on the task that you need to do. Jadi apa yang akan kita lakukan kita buat dulu listnya, outline-nya gitu ya. Lalu kemudian kita set timer. Set timer ini 25 menit kalau menurut Pomodoro ya, menurut si Francesco Cirillo ini. 25 menit. Kemudian 25 menit ini di set timer adalah untuk kita fokus bekerja. Ya. Kemudian di sini nomor 3 ya. Jadi work on the task until the timer rings. Jadi kerjalah hingga timer itu berbunyi. Jadi sampai 25 menit itu kita bekerja. Lalu kemudian di nomor 4 kita istirahat selama 5 menit gitu ya. Nah, jadi kita mungkin bisa bikin kopi, bisa main sosial media supaya tidak mengantuk gitu. Kalau yang saya lakukan ya sambil searching, sambil bikin status dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah triknya. Lalu kemudian lakukan ini berulang, katanya itu paling tidak 4 kali. Jadi 25 istirahat, 25 kerja, 5 istirahat, 25 kerja, dan 5 istirahat. Setelah 4 kali berulang paling enggak, kita baru break agak panjang. Jadi 15 sampai 30 menit, jadi kita bisa istirahat sebentar mungkin ya, kemudian makan atau mau sholat dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan. Nah, yang saya lakukan dengan teknik Pomodoro ini dalam riset saya, dalam penulisan, itu riset dan kurasi referensi yang saya dapatkan itu saya gunakan ya 200 lebih artikel. Jadi mulai dari membaca artikel sebagai referensi dan sebagainya ya. Kemudian membuat outline, buat struktur penulisan outline, kemudian menulis per bab itu dalam 1 minggu. Jadi di list to do itu 1 minggu itu kalau 1 bab gitu ya. Tapi karena saya adalah konversi dari disertasi, dari riset, jadi mungkin ini agak mengembangkan kalimat, memparaphrase, kemudian mencari referensi-referensi yang di luar dari situ gitu ya. Lalu kemudian revisi, setelah bab itu direvisi. Lalu libatkan partner penulis. Nah, kalau dalam hal ini saya partnernya tentunya pembimbing, promotor ya. Nah, kemudian pakai teknik Pomodoro ini. Lalu target realistis dari yang tercapai itu 500 kata per hari. Nah, kemudian tidak usah menunggu mood, tapi go for good. Jadi berjalan, nanti biasanya kalau kita sudah mulai buka laptop, nah itu mengalir sendiri begitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah timeline penerbitan buku yang terbit saat ini yang kita paparkan itu di Pena Persada. Jadi saya mulai di tanggal 10 Oktober 2024 ya teman-teman ya. Ini mulai komunikasi. Jadi awalnya saya itu mendapatkan informasi dari teman, sehingga kemudian saya follow IG-nya Pena Persada karena pada waktu itu saya kepingin mencari penerbit yang bisa menerbitkan buku dengan mengkonversi hasil riset saya disertasi dengan waktu yang cepat, karena saya harus ujian dalam waktu kurang lebih 2,5 bulan atau 3 bulan kemarin ya begitu.
Nah, kemudian saya mulai berkomunikasi dengan Pena Persada, dengan Mbak Ika ya, adminnya waktu itu, membicarakan tentang penerbitan ISBN, konversi tulisan penelitian, jadi bagaimana pengiriman naskah dan sebagainya. Lalu di 23 Oktober, setelah di beberapa kali revisi, maka hasil editing naskah, cover dan layout, serta dokumen surat pernyataan keaslian, jadi kelengkapan administrasi, keuangan dan lain sebagainya. Nah, di tanggal 15 November ini ada pengumuman nominasi pemenang. Nah, ini juga sebenarnya saya kaget ya ketika dinyatakan masuk nominasi. Terus terang waktu itu saya tidak tahu bahwa akan ada aktivitas ini gitu ya, ada program ini, program ulang tahunnya Pena Persada kalau tidak salah. Karena dalam pemikiran saya kepengen menerbitkan buku untuk sebelum saya ujian dengan waktu yang cepat gitu ya. Alhamdulillah saya dihubungi oleh Mbak Ika, admin Pena Persada, yang dinyatakan sebagai buku terbaik dalam kategori konversi riset gitu. Kemudian di 2 Desember proses pencetakan, karena ISBN-nya itu di Oktober itu ya, di November itu sudah keluar. Kemudian proses cetak buku ini menilai dampak sosial dan ekonomi open government data. Lalu tanggal 24 Desember buku dikirim. Nah, tanggal 15 Januari karena awalnya akhir Desember rencana ujian, namun karena akhir tahun jadi diundur, digunakan tanggal 15 Januari kemarin gitu. Next. Nah, ini mungkin nanti ya di terakhir mungkin paparannya Mas Mutolif. Terima kasih. Sekian dulu, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Saya kembalikan ke Mas Mutolif.